Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa'lamu annal jannata uiddat limanit taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para bapak dan juga ibu jamaah sholat duhur Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Tustira yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas, Allah masih berikan kemampuan sekaligus kesungguhan untuk memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat duhur. Semoga ini menjadi tabungan amal soleh bagi kita dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang akan menjadikan kita senantiasa istiqomah, mudawamah, konsisten dalam melaksanakan sebagai khalifah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema di siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah 4 perkara yang akan menghantarkan kita kepada tempat yang sering kita dambakan, sering kita cita-citakan, yaitu yang bernama surga. Dari kecil sampai dewasa, sampai orang tua, kita tidak pernah terlepas mendengar kalimat surga atau neraka. Itu pilihan, Pak. Bahkan dalam surat Al-Insan Allah mengatakan imma syakiron wa imma kafuron. Bahwa kita ini nanti memilih orang yang bersyukur atau malah sebaliknya menjadi orang yang kufur atau ingkar. Banyak hadis, banyak keterangan yang seringkali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita supaya bisa istiqomah menjalankan ibadah di muka bumi ini selagi hidup untuk menghantarkan kita ke surga yang telah Allah ciptakan dan Allah akan peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, maka mari kita coba selain daripada hal-hal yang lain yang akan menghantarkan, bahkan ada yang dirindukan oleh surga, untuk kita memulai siapa tahu hal ini ternyata kita selama ini sering kita perbuat. Yang pertama adalah an-nauma ilal qabri. Orang yang meninggalkan banyak tidur karena dia mengingat akan sesuatu tempat yang bernama kubur. Kalau kita mau membaca Qisasul Anbiya tentang Nabi Muhammad SAW, betapa Nabi dalam hidupnya tidak pernah banyak tidur. Beliau sempat tidur tapi tidak banyak tidur. Oleh karena itu, dalam ilmu kesehatan pun tentu banyak tidur tidak dianjurkan, Pak. Terlebih yang mempunyai tensi tinggi dan lain sebagainya. Karena itu akan menghantarkan, akan lebih menambah lagi tegangan daripada tensi itu sendiri, sehingga bukannya kesembuhan malah mungkin akan lebih fatal. Oleh karena itu mari kita jauhi banyaknya tidur. Bukan tidak boleh tidur, tapi kebanyakan tidur. Kalau kita mau mengambil satu ayat saja Al-Quran yang sering kita baca, surat Al-Asr, Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia itu dalam keadaan rugi.
Time is money. Orang barat mengatakan waktu adalah uang. Bagi kita tentu saja waktu itu harus sungguh-sungguh. Ketika 24 jam Allah ciptakan untuk kita, peruntukan untuk kita. Mari kita bagi 8 saja Pak. 8 untuk istirahat, 8 untuk bekerja, 8 lagi untuk ibadah. Apakah 8 untuk ibadah itu semuanya sudah kita isi? Saya yakin bukan 8 jam, mungkin bisa 1 jam sehari semalam. Namun untuk tidur yang 8 jamnya ini, kalau kita mau lihat daripada sosok apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, Nabi sedikit tidur. Namun Nabi banyak bersujud dan juga bersyukur. Untuk apa? Kita harus bisa mengingat bahwa esok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau mungkin bisa tahun depan, tempat kita sesungguhnya adalah di alam kubur. Kemudian yang kedua, wal fakhru ilal mizan, yaitu kita harus meninggalkan sifat wal fakhru, sifat sombong. Kenapa dengan sifat sombong? Sebab ini akan timbul. Apakah kesombongan itu dari jabatan kita? Apakah kesombongan itu dari gelar kita? Yang seringkali akan timbul dan akan tumbuh dalam diri kita. Oleh karena itu, maka salah satu untuk kita meredamnya, kita harus bisa memberikan peringatan kepada diri kita bahwa kelak di hari akhir akan ada timbangan. Yang mana Rasul pun sudah mengingatkan, la yadhulal jannah, tidak akan masuk surga bagi siapapun yang dalam dirinya hatta miskola darah kibrin, kebesaran hatinya, kesombongan hatinya, timbul rasa sombong. Apa yang akan kita sombongkan? Jabatan hanya titipan, gelar pun hanya titipan, dan kalau sudah terbujur kaku bukan lagi profesor, bukan lagi doktor, tapi apa? Almarhum yang akan kita sematkan dalam diri kita. Yang ketiga, yang harus kita tinggalkan itu saja dikurangi. Apa? Warrohatu ilas sirat, yaitu kita harus bisa meninggalkan banyaknya istirahat. Karena kita apa? Akan melewati jembatan sirat. Tidur itu sudah bagian dari istirahat. Ini ditambah lagi dengan istirahat. Bayangkan Pak, ya, makanya kalau di negara-negara yang minoritas Islam, kita masih bersyukur Pak. Dari mulai jam 12 ini mungkin kita mulai aktivitas lagi jam 1, itu 1 jam. Sholatnya hanya mungkin 10 menit, zikirnya kemudian ditambah lagi 15 menit, kemudian istirahat dan makannya. Namun terkadang kita suka menambah-nambah lagi istirahat kita. Bagaimana mau efisien waktu yang kita gunakan, bagaimana mau maksimal, bagaimana mau berhasil sesuatu yang akan kita raih di masa yang akan datang. Kalau kita selain tidur juga kita banyak-banyak istirahat. Kalau orang sakit istirahat itu sudah anjurannya Pak. Ini hanya khusus untuk orang yang sehat. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kita harus banyak meninggalkan apa? Wasyahawatu ilal jannah. Apa itu syahwat? Itu adalah nafsu. Allah memang menganugerahkan kepada kita. Karena kalau kita tidak punya nafsu, kita bukan orang yang normal. Namun Allah mengingatkan kepada kita bagaimana peristiwa penciptaan nafsu itu sendiri yang melalui beberapa tahapan sehingga Allah baru diakui oleh nafsu bahwa Allah itu sang maha pencipta sedangkan dia sendiri ciptaannya. Maka pantas kita sering mendengar ayat wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau saja hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Dalam kitab Nasuhibul Ibad karangan Imam Nawawi dikatakan bahwa tuba liman kana aqluhu amiron wa sahwatu asiron. Beruntunglah orang yang menempatkan akalnya sebagai pemimpinnya sedangkan hawa nafsunya asiron sebagai pembantunya. Wa wailun, namun celaka bagi siapapun yang hawaun amirun, hawa nafsunya sebagai pemimpinnya,
sedangkan akalnya sebagai pembantunya. Oleh karena itu, tentu ini bagian daripada PR kita. Supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab kalau hawa nafsu kita sudah bisa mengalahkan diri kita, apa yang akan terjadi? Jangankan untuk sholat berjamaah. Di zaman sekarang, orang lebih asik memainkan gadget dan juga gamenya. Bukan apa? Karena hawa nafsunya. Namun karena hawa nafsu sudah kita kendalikan. Gadget itu kita tinggalkan. Game itu kita tinggalkan. Seruan, panggilan, muroki dan muazin yang hakikatnya adalah Allah yang memanggil kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kepada kemenangan. Artinya kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya sekedar mampir dan hanya sekedar titipan. Tentu di kemudian hari yang kita cita-citakan, nama yang sering kita rindukan, yang bernama surga, yang akan mengekalkan kita kehidupan nanti di dalamnya. Tentu yang 4 tadi, semoga kita bisa mengamalkannya dan melaksanakannya. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada yang mau bertanya. Cukup 2 Bapak, silahkan. Boleh. Ada sesi pertanyaan? Baik Pak, silahkan. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa kita punya senjata yang namanya doa. Terlebih saudara-saudari kita yang saat ini lagi dirawat, penyakit berat maupun ringan. Kita yang masih diberikan kepercayaan sehat sampai saat ini, semoga tetap Allah tambahkan nikmat sehat kepada kita. Dan saudara-saudara kita cepat diangkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Khusus untuk para dokter dan perawat, bersabarlah karena investasi amal untuk mereka beliau-beliau ini adalah yaitu tetap memfokuskan pikiran serta ingatan ilmunya bagaimana bisa menyembuhkan saudara-saudarinya. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma hfad ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummat Sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma farriz ummat Sayyidina Muhammad. Farajan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi antas syafi. La sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihah ya Allah wa abwabas sihah ya Allah wa abwabas sihah ya Allah wa abwabal afiyah wa ababar rahmah wa ababan najah wa ababas sa'adah wa ababal maghfirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil qabri wa adabil akhirah. Sarrad dunya wa sarrul akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.